liliku dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mimpiku dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih. Thank you. Oke, nanti Josa lagu tutup ya. Oke, jadi kita kalian udah telepon semua nggak ini? Ini sudah, Daryl udah telepon. Aku sudah cek. Oke, good. Dave udah telepon? Devina aja udah. Oke, bagus. Oh, bagus. Oke, praise God ya. Kalian bisa ulang lagi supaya lebih mantap lagi, lebih ngerti kalian ya. Oke. Kita mau lanjut ini ya. Jadi hari ini kita mau belajar apa sih hasilnya heresi yang tentang nggak tahu tentang ini kan, tentang pengetahuan akan God kan? Karena kan deadly kan? Deadly itu artinya kebalikan dari apa? Ayo. Eternal life. Betul. Eternal life itu mengenal siapa? Soal itu bukan. Oh, sama apa? One, one Lord Jesus Christ. No? Itu Ya. dia. Jadi kalau misalnya nggak punya knowledge itu, makanya my people are apa? Destroy. Itu kan? Kita punya pelajaran kan? Dan ini deadly heresy ini kita ketemu di buku apa? Living Temple, mantap ya. Nanti kita mau belajar lebih detailnya, tapi kita mau set up foundation-nya ya. Nah, jadi kita punya, oke, ketutup. Kita punya pelajaran hari ini. Dia punya judul serinya. Ini bukan seri, maksudnya hari ini punya judul aja. Dari seri ini adalah hasil dari heresies di Seventh Day Adventist. Boleh? Jadi kita mau kupas apa sih hasilnya sebelum tahu apa detailnya tentang heresisnya yang kita tahu. Pokoknya itu dia nggak kenal apa heresisnya. Nggak kenal apa heresisnya. Nggak kenal ke. Nggak kenal satu-satunya God. Satu-satunya God dan siapa?
Jesus Christ. Ya. Satu-satunya Christ. Itu dua kan yang kita udah belajar dan kalian review juga toh? Nah, itu dia. Nah, jadi hasil heresisnya apa di SDA pertanyaannya? Nah, kita mulai dulu. Ulang kita punya kutipan yang Living Temple. Kita taruh aja di sini ya, supaya kita ingat ya. Coba yang baca Dave, boleh baca? Makasih Dave. Oke, C. Di dalam buku Living Temple telah ditunjukkan The Alpha Deadly Heresy, yang Omega akan mengikuti dan akan diterima oleh orang-orang yang tidak mau untuk memperhatikan peringatan yang Tuhan berikan. Oke. Jadi ini untuk kalian punya informasi aja ya. Buku Living kecilan ya. Aku besarin. Buku Living Temple ini ditulis di tahun 1903, boleh? Ya. Jadi tahun berapa ditulisnya? 03 ya, ini ditulis. Jadi sekitar sebeginilah ada heresinya. Jadi sekitar 1903 lah. Ada heresies yang apa? Heresisnya apa? Pakai bahasa Hosea. Yang dibinasakan. Yang pakai kata lainnya, cari lagi di Hosea. Yang Hmm? reject. Reject apa aja? Rejected knowledge atau lack of knowledge, Mice. Rejected knowledge-nya betul. Tak ganti kata selanjutnya. Pakai bahasa Reject. apa Oh, nih? reject. Apa-apa? Pakai bahasa Hosea. Oh, reject knowledge of God. Betul. Yang knowledge of God-nya di ayat berapa? Ayat 1. Apa bahasa tepatnya, Daryl, di ayat 1, Daryl? Tidak ada apa? Tidak ada knowledge of God di Betul. tanah itu. Benar. Jadi 1903 ini ada heresis, yaitu yang reject knowledge of God. Kita nggak tahu heresinya namanya apa. Pokoknya heresinya itu apa, Dave? Dia ngapain heresinya, Dave? Mana, Cek? Jadi heresinya kita udah tahu namanya apa atau belum tahu? Belum. Tapi yang penting heresinya ngapain ini? Mengajarkan orang untuk apa? Untuk reject that knowledge of God. Mantap. Oke, bisa ngerti itu Dave, Nina? Bisa. Janis, ngerti itu sayang? Bisa, Cek. Dan heresi ini disebut apa, Jenis? Rejected knowledge. Bukan? Tapi terima kasih sudah jawab. Daryl, heresisnya disebut apa? Sebut deadly. Yang lengkap, sayang? Deadly. Disebut apa? Terus mau coba, Cek. Apa? Boleh. Deadly heresis. Apa? Deadly heresis. Lebih lengkap lagi. Ada yang mau coba? Aca, Mice. Apa aja? Alpha and Omega Deadly Heresy, Mice. Ini yang 1903 aja, sayang. Oh, 1903. Oh, the Alpha Heresy, Mice. Kurang lengkap. Ada yang acak ketinggian. Heresy. Coba bilang yang lengkap, sayang. The Alpha Deadly Heresy, Mice. Mantap. Bisa ngerti nggak semuanya? Mice. Ini kan? Nina, boleh? Ngerti itu, Nina? Boleh, Mice. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, mau tanya Nina. Nina, kenapa Alpha Deadly Heresies ini berhubungan dengan mereka menolak the knowledge of God? Kenapa? Jadi pertanyaan gini ya. Kenapa the Alpha Deadly
heresies berhubungan dengan mereka menolak akan the knowledge of God. Boleh? Mengerti pertanyaannya dulu, Nina? Cek, bentar ya, Mice. Ya, coba baca baik-baik dulu. Jadi kenapa ini? Kok Alpha Deadly Heresy itu kita langsung bisa konekin ke mereka menolak akan the knowledge of God? Nina belum dapat, Mice. Dapat. Ada yang mau coba gak? Dave juga belum dapat, sayang. Jenny sudah dapat belum? Ada mau coba? Susun kata-kata, Cek. Oh, lagi susun kata-kata. Oke. Gimana Aca Sami? Dapat enggak? Dapat, Mice. Coba Aca. Karena yang Deadly Heresies ajarkan untuk rejected knowledge of God, Mice. Nah, itu apa? Kenapa? Apa hubungannya? Nah, itu belum dijawab. Belum dapat, Mice. Oke, Sami mau coba? Boleh. Oke, coba Sami. Nah, jadi apa hubungannya Deadly Heresies Deadly Heresies dengan mengajarkan menolak akan knowledge of God adalah Deadly Heresies itu kan deadly itu kan kebalikan dari eternal life atau life. Dan eternal life itu adalah knowledge of God, bahwa one true God and Jesus Christ. Nah, itu macam. Nah, jadi kita tahu kan? Apa hubungannya kan? Yang pertama, apa hubungannya? Deadly itu apa? Kebalikan apa? Masih ingat nggak, Nina? Eternal life bukan, Mice. Benar. Betul nggak? Iya, Mice. Dan untuk punya eternal life harus ada apa? Harus ada apa, Jenis? Nina, Dave? Harus punya apa deh? Harus punya. John 17:3 bilang apa? Ayo. Knowledge of God. Nina, Jenis, Dave, Sami. Sami mau ganti nama ya? 17. Oke. Ya, John 17:3 apa? Inilah kehidupan kekal. Kehidupan kekal apa? Know the only true God, Mice, and Itu Jesus. dia. Jadi untuk punya kehidupan kekal harus punya apa, Nina? Harus punya know the only true God, Mice. Knowledge, sayang. Tambahin knowledge, oke? Oke, Mice. Knowledge of the only true God and Jesus Christ. Gimana? Oke, Itu kan, Mice. Nina? Betul nggak? Iya, Itu koneksinya kan? Iya. Karena deadly itu kebalikan eternal life. Dan untuk punya eternal life harus punya the knowledge of the only true God and Jesus Christ. Gimana? Bisa? Bisa, Mice. Nomor 2 bisa ngerti semuanya? Sehingga kalau menerima apa hasilnya apa, kalau menerima apa itu artinya apa, Jenis? Kalau menerima apa artinya apa, yang harus dijawab apa berdasarkan konteks 1 dan 2. Jenis dapat enggak? Jadi kan untuk punya eternal life kan harus punya knowledge of God kan? Knowledge of the only true God and Jesus Christ, toh? Nah, jadi kalau kita menerima apa, artinya apa? Coba. Kalau menerima eternal life artinya Coba bikin kebalikannya eternal life. Kalau mau terima apa, artinya apa? kalau menerima the deadly heresy artinya menolak eternal life. Ganti eternal life-nya menolak apa? Menolak Apa menolak apa yang bisa harus
Kalau eternal life itu harus punya apa? Deadly heresy. Kalau punya eternal life harus punya apa, sayang? Kalau Jenis mau punya eternal life harus punya apa nomor 2? Godliness. Nggak ada, sayang, godliness di sini. Belum kita baca. Coba Jenis baca nomor 2. Dan untuk punya eternal life harus punya knowledge. habisin, sayang, bacanya. Of the only true God and Jesus Christ. Itu dia. Jadi kalau terima di Alpha Deadly Heresis artinya menolak. Jenis tadi bilang apa? Menolak knowledge of the only true God and Jesus Christ. Itu dia. Menjawab nggak pertanyaannya warna orange? Menjawab. Nah, gimana, ngerti semua? Jenis, Nina, Dev ngerti nggak? Ada yang mau di JJ jelaskan lagi? Bisa Mice. Itu tinggal dikebalikin kan Mice kan? Iya, tinggal dibalikin aja. Betul nggak? Live. Iya Mice. Gitu. Jadi kalau kita ngerti itu, mau jawab dibalik-balik, bisa nggak jawab? Bisa Mice karena tinggal dibalik. Betul, ngerti ya? Nah, yang kita mau pelajarin hari ini hasil, betul nggak? Ya kan? Iya. Kita mau belajar hasil heresis yang kalau heresis ini ada di SDA, Seven Day Adventist, itu hasilnya apa? Boleh? Boleh Cek. Oke. Kutipannya ini ya. Oke, kita mau minta Jenis baca. Oke. Yang mana Cek? Ini kutipan. Yang Di satu Inggris atau yang Indo? Indonesia aja nggak apa-apa. Oke. Musuh jiwa telah berusaha untuk membawa anggapan bahwa sebuah reformasi besar akan terjadi di antara umat Advent hari ke-7 dan bahwa reformasi ini terdiri dari meninggalkan doktrin yang berdiri sebagai pilar iman kita dan terlibat dalam proses reorganisasi. Jika reformasi ini terjadi, apa hasilnya? Oke, terima kasih. Semua udah bisa baca? Bisa Cek. Oke, mau tanya sama Joy. Musuh jiwa siapa, Joy? Cece kasih pilihan ya, Joy ya. Oke? Pilihannya ya, Joy. Joy pilih musuh jiwa itu malaikat Gabriel atau Tuhan Yesus atau setan musuh jiwa. Setan. Semua setuju? Setuju, C. Oke, mantap. Setuju Cek. Oke, mantap. Setan mau bikin apa, Dave? Dave? Halo? Apa Cek? Setan mau bikin apa? Setan mau bikin sebuah reformasi besar. Oke. Kalau reformasi besar yang dibuat setan kira-kira bagus atau nggak bagus, Dave? Yang bikin, sudah pasti tidak bagus kan? Pasti kan? Karena yang bikin siapa? Yang bikin siapa? Setan. Itu dia. Semua ngerti? Bisa. Oke. Oke, sekarang mau tanya sama Nina. Nina, di mana setan bikin reformasinya?
Di Seventh Day Adventist, Mice. Semuanya setuju? Setuju, C. Betul, di SDA, Seven Day Adventist. Oke? Nah, sekarang tanya Daryl. Daryl, ngapain reformasinya? Yang dibikin setan tuh bikin apa? Apa yang setan bikin sebagai reformasinya, Daryl? Dia bikin supaya gimana sih pertanyaan sih? Nggak tahu. Jadi reformasinya itu dibuat setan buat apa untuk reformasinya? buat Jadi umat apa yang Advent itu Heeh. supaya umat hari ketujuh itu meninggalkan doktrinnya mereka. Yang sebagai apa? Yang sebagai pilar imannya. Itu namanya apa itu? Kalau tinggalkan doktrin yang sebagai pilar iman, mereka bikin apa? Baru, Daryl. Bikin doktrin baru. Kalau bikin doktrin baru berdasarkan pilar iman lagi atau nggak berdasarkan pilar iman? Nggak berdasarkan pilar iman. Itu namanya apa, Daryl, di pelajaran Babylon kita? Satu kata. Creed. Mantap. Kira-kira Creed ini yang buat jadi Babylon apa? Masih ingat? Membuat gereja jadi apa? Sorry. Buat gereja jadi Babylon. Babylon. Jadi Babylon. Mantap. Ngerti semua? Boleh? Aduh, berarti inilah yang nggak heran kalau setan buat reformasi gereja Advent jadi apa? Babylon. Mengerti? Babylon. Nah, jadi buat apa reformasinya? Satu, meninggalkan doktrin yang menjadi pilar iman. Artinya kalau meninggalkan apa? Buat doktrin baru. Ya kan? Yang tidak berdasarkan pilar iman, betul? Dan atau kata lainnya creed. Atau apa kata lainnya? Ada kata lainnya, yo. Masih inget nggak? Depannya W. Wine of Babylon. Mantap. Atau kata lainnya apa yang kita belajar di pelajaran ini? Ah. Apa Heresis. Heresi. Jangan lupa, betul nggak? Boleh? Ya kan? Itu dia. Dan apa lagi yang dibikin oleh setan reformasinya? Satu lagi. Ada yang mau coba nggak? Mhm. Ulang nggak, Cek, pertanyaannya tadi? Tadi lupa. Jadi reformasinya ini apa? Buat reformasi apa? Dia tinggalkan doktrin yang menjadi pilar iman, kan? Nah, terus dan apa satu lagi? Ada siapa aja boleh jawab? Ayo, di kutipan. Organisasi lagi. Nah, proses reorganisasi. Oke? Aca ngerti itu? Bisa? Nah, jadi dua inilah yang dibuat oleh setan di STA. Jadi dia bikin heresi-heresi. Dan kalau heresinya ganti, organisasinya berubah kan strukturnya, betul nggak? Boleh? Ya kan? Jadi kalau misalnya suatu rumah dibangunkan, ingat pilar itu kayak tiang-tiang, toh? Boleh? Ya kan? Kan organisasi itu pasti ada tiang-tiang fondasi-fondasi doktrin. Kalau misalnya tiang-tiangnya dicopot, organisasinya di apa? Dibangun ulang atau tetap? Dibangun ulang. Dibangun ulang, itu namanya proses reorganisasi. Karena doktrin-doktrinnya berubah semua. Gimana? Boleh?
Sedangkan suatu badan organisasi Advent dan semua yang dulu, zaman dulu Mrs. White itu ditopang sama pilar-pilar iman. Kalau iman tuh berdasarkan firman Tuhan atau enggak? Berdasarkan firman Tuhan. Ingat nggak apa arti iman? Iman apa? Iman datang dari apa? Sorry, iman prosesnya diperoleh dari mana? Mendengar firman Tuhan, Itu Mice. dia. Artinya kalau doktrinnya berdasarkan pilar iman, doktrinnya dari Alkitab atau dari manusia? Manusia, Mice. Kalau dari iman, pilar iman. Oh, dari firman Tuhan, Mice. Itu dia. Kalau heresi dari Tuhan atau dari manusia heresi? Manusia. Itu dia creed dan semua, toh? Ngerti semua? Oke, sekarang tugas kalian di BOR adalah untuk cari tahu apa hasilnya. Boleh? Oke, hasilnya itu kita akan kasih kutipan pertamanya yang harus kalian cari hasilnya. Oke? Dan ingat ya, ini tugasnya, oke? Tugasnya adalah kalian, Cece ada kasih kata-kata yang di ini kan? Di garis-garisin kan? Bisa lihat nggak? Tugas kalian Bisa, Cek. adalah untuk tahu lihat hasilnya, buat pertanyaan dan jawaban dari yang Cece garis-garisin. Bisa nggak? Coba, Cek. Ulang. Buat pertanyaan dan jawabnya. Oke? Cece kasih satu contoh, oke? Untuk tahu hasilnya, oke? Jadi hasilnya apa? Pertanyaan kan hasilnya apa kan kalau setan buat reformasi, betul nggak? Kalau doktrin iman ditinggalkan, ada reorganisasi, apa hasilnya? Betul nggak? Satu. Jadi buat pertanyaan gini. Apa yang dibuang? Hasil dari reformasi setan. Betul? Bisa buat pertanyaan gitu? Boleh? Artinya yang dibuang di sini adalah prinsip-prinsip apa? Kebenaran yang Bapak berikan kepada remnant. Boleh? Jadi kalau hasilnya salah satu apa? Ada yang dibuang. Boleh? Bisa gitu nggak? Bisa ngerti nggak? Jadi setiap yang CC garisin ini harus dibikin pertanyaan dan apa jawabannya yang menekankan apa hasilnya. Bisa ngerti semua? Daryl? Oke, Cek. Oke, ngerti. Oke. Aca Sami ngerti? Ngerti ya? Jadi ada dua kelompok, Aca Sami dan Daryl, oke? Dan anggotanya, boleh? Halo. Bisa dengar? Belum balik semua ya? Bisa, Mice. Sudah. Oke. Oke, sekarang kita mau lihat pertanyaannya dari kelompoknya Aca. Silakan, siapa mau perwakilan? Gantian ya. Joy, Mice. Oke, Joy, apa pertanyaan nomor 2? Halo, Joy. Halo, Aca. Ya. Apa nomor 2 yang pertanyaan dan jawabannya, Joy? Ubah reformasi. Apa yang berubah? Boleh ini? Apa yang diubah reformasi setan? Oke, apa yang dirubah? Boleh pakai kata asli ya. Kita.
Bukan kami, kita kan lagi nyari hasilnya, boleh? Kami, Aca ngerti nggak? Kita kan lagi nyari hasilnya, jadi pertanyaannya itu hasil, betul nggak? Karena ya, pelajaran kita apa? Hasil dari kan? Jadi nah, kita carinya hasil dari formasi siapa? Setan. Bisa ngerti? Oke, hasilnya apa? Joy? Formasi setan. Hasil apa? Ini pertanyaan apa jawaban, C? Jawaban. Apa yang dirubah hasil dari reformasi setan? Jadi olehnya diganti hasil. Agama kita. Agama kita kenapa? Agama kita dikenapain? Diapain? Diubah. Itu dia. Mantap. Agama kita yang dirubah. Oke? Bisa? Bisa Bisa, semua? C. Semua dari kelompok Daryl sama toh? Sama, C. Oke. Nomor 3 dari kelompok Daryl siapa perwakilan? D. Apa? Dave. Oke, Dave. Silakan. Hasilnya apa, Dave? Pertanyaannya dulu ya, C. Nah, Pertanyaannya, apa yang dianggap sebagai kesalahan? oke. Nomor 3. Apa yang dianggap sebagai kesalahan? Apa? Apa kurang lengkap? Apa yang sama kayak di atas? Hasil dari reformasi setan. Gimana? Boleh deh? Boleh, C. Apa hasilnya deh? Apa yang dianggap salah? Kalau kita itu prinsip dasar. Prinsip dasar ya tadi ya? Iya, C. Oke. Prinsip dasar yang apa? Prinsip dasar yang... Nah ini hafalin kata, ingat-ingat nih kata ya. Bahasa Inggrisnya fundamental principles, oke? Jadi ingat-ingat ini, fundamental principles, oke? Jadi yang dianggap salah apa? Yang dianggap salah itu fundamental principles. Itu dia. Prinsip dasar ini ngapain? Di kutipan bilang. Yang apa? Gimana sih? Prinsip ini kurang lengkap kalau cuman prinsip dasar. Prinsip dasarnya ngapain di kutipan bilang? Prinsip dasarnya itu mana? Yang di kutipan. Prinsip mana ini? Ya, ini. Prinsip dasarnya menopang pekerjaan selama 50 tahun. Nah, itu dia. Jadi prinsip dasar yang menopang pekerjaan ini kan SDA kan selama 50 tahun yang dianggap salah. Setuju? Bisa? Semuanya bisa? Bisa, C. Ini hasil reformasi setan ya. Atau hasil dari heresies kan? Setuju? Oke, kelompoknya Aca. Siapa yang mau berikutnya? Selain Joy. Joy tadi sudah. Jenis. Oke, Jenis, pertanyaan dan jawaban apa? Apa yang didirikan oleh reformasi setan? Oke. Apa Sami yang dirubah? Apa yang dirubah Sami dari pertanyaannya tadi yang Mice bilang? Yang dirubah itu hasil dari reformasi setan. Itu dia. Karena ini kan kita cari hasilnya toh. Oke, apa yang didirikan?
Jenis apa yang didirikan? Organisasi baru. Organisasi baru yang didirikan. Gitu kan? Lengkap kan jawabannya kan? Mantap, Jenis. Nomor 5 dari kelompok Daryl. Silakan. Siapa? Nina. Nina, silakan. Bisa kedengaran nih, Cek. Yang pertanyaannya apa? Bisa kedengaran nih, Cek. Janin. Apa yang ditulis hasil dari reformasi setan? Jawabannya buku-buku, Cek. Buku-buku apa? Buku-buku baru nih, Cek. Buku-buku Oh, yang benar nih, Cek. Orde. Boleh? Yang ditulis. Boleh Betul? nih, Cek. Jadi bukan lagi pakai kutip Ellen White lagi kan? Jadi banyak penulis-penulis baru yang nggak sesuai doktrin Alkitab. Boleh? Ngerti kalian? Jadi mengerikan nggak sejauh ini hasilnya? Ada yang mantap nggak? Maksudnya gimana, Cek? Ada yang mantap nggak hasil reformasi setannya? Ada yang mantap nggak? Jenis lihat 5 poin sejauh ini. Enggak. Nah, itu dia. Boleh? Boleh, Cek. Oke, nomor 6. Dari kelompok Sami siapa? Aca, nomor 6, Ca. Nomor 6. Siapa yang pergi kemana dan melakukan apa? Bukan nomor 6, yang itu nomor 7. Yang setelah buku apa kamu di situ? Oh, nomor 5 sih, Cek. Ya, Apa yang diperkenalkan oleh reformasi setan atau hasil dari reformasi setan? sebagai hasil dari ini apa? Reformasi setan. Jawabannya sistem filsafat intelektual. Apa itu sistem filsafat intelektual? Ada yang tahu nggak semua? Jadi contohnya, misalnya kayak gini. Kalau kalian ke gereja nyalain lilin. Nah, terus habis itu kalau misalnya apa namanya? Misalnya kalau misalnya tahun baru tulis dosa-dosa kalian terus dibakar. Boleh? Daryl tahu itu nggak di gereja? Boleh, Daryl? Boleh, Cek. Nah, itu sistem filsafat. Jadi keagamaannya itu ada yang baru-baru gitu, yang sebenarnya bukan prinsip Mrs. White nggak pernah ajarin tulis di kertas terus dibakar, harus nyala-nyalain lilin waktu berdoa gitu. Bisa? Bisa, Cek. Nah, itu dia itu hasil dari reformasi Roh Kudus atau reformasi setan, Aca? Itu dia. Tani, Cek. Iya. Oke, terakhir dari kelompok Daryl, Daryl sendiri berarti. Ya, Cek. Siapa yang pergi dan melakukan apa hasil dari reformasi setan? Oke. Siapa yang pergi kemana dan melakukan apa gitu ya? Siapa yang pergi dan melakukan apa? Lakukan apa? Pergi kemananya kan? Ini pertanyaannya kan? Kemana dan apa kan? Oke. Sebagai ini. Ya? Semua setuju ini Iya. pertanyaannya ya? Kok nggak bisa? Ya, baru bagus. Apa jawabannya, Daryl?
Siapa para pendiri sistem? Pergi kemana? Pergi ke kota-kota? Jadi ngajarin counter living nggak? Enggak. Ah, sudah jadi nggak Daryl hasilnya? Hersey, ya kan? Gitu. Terus, dan Lalu melakukan pekerjaan yang luar biasa. melakukan perbuatan-perbuatan baik, betul? Jadi nggak ngajarin gospel, ya kan? Nggak ngajarin cara berhenti berdosa. Yang penting berbuat baik, nyumbang, nah itu menolong. Tapi ada gospelnya berhenti berdosa nggak? Charity klinik, nah begitu-begitu aja, Dero. Nggak diajarin doktrin-doktrin, nggak diajarin benci dosa, nggak ditegur dosanya. Gimana, Dero? Boleh? Nggak ngajarin untuk tinggalkan kota, ya kan? Nah, kalian ngerti nggak ini semuanya? Bisa? Daryl, Nina, Joy, Janice, Acia, Sami ngerti? Nanti sih. Oke. Nah, sekarang homeworknya ya. Tolong kutipan yang baru ini bikin pertanyaan dan jawabannya lagi. Bisa? Ini masih sambungan, tapi kalian kerjakan sebagai homework. Dan selain homework, kalian ulang lagi ini pelajaran hari ini berdua-berdua. Boleh? Homeworknya sendiri-sendiri ya, Cek. Homeworknya sama-sama juga, discuss berdua dan bahas ini gitu. Tapi kumpul sendiri-sendiri. Jadi discussnya berdua, tapi kumpulnya sendiri-sendiri. Boleh, Daryl? Maksudnya ngerjain ini, Cek. Ngerjain Kutipannya homeworknya kan? berdua. Ya. Jadi ngerjain homeworknya berdua, tapi ngumpulin ke CC-nya sendiri-sendiri. Oh, oke. Eh? Oke. Dan Jadi, nanti juga diulang-ulang kan, Cek? iya, diulang dari awal, berdua itu diulang dari awal, terus bikin homework sama-sama gitu ya. Supaya kalian lebih oke. dekat lagi ya. Bisa ya? Bisa, Nah, bisa. besok kan hari Senin, jadi setiap hari Senin Cece akan kasih untuk ada guru-guru kakak-kakak yang lain ya untuk ngajar kalian supaya kalian bisa terekspos dengan model-model mengajar supaya bisa istilahnya kan cara-caranya beda-beda tuh. Kalau Cece gini, kalian bisa ngerti juga semua cara-cara belajar Alkitab, kalian juga bisa terekspos gitu. Cece mau kalian gitu. Jadi setiap hari Senin besok ada ini ya, ada kakak satu untuk ajar kalian. Nah, jadi yang bisa dapat password hari Rabu ya, hari Rabu kelas adalah yang sudah kerjain ini. Jadi kalian ada waktu Senin Selasa, boleh untuk ulang, bisa? Bisa, Cek. Oke, mantap. Jadi besok kelasnya ada satu kakak ya yang mau ajar kalian. Jadi ini homeworknya dan ulang lagi pelajaran hari ini. Boleh? Kalian berdua ya, berdua-berdua ya.